Tidak hanya lawan, tetapi bahkan Lin Bai dan Li Yun benar-benar dibutakan oleh jawaban aneh Qin Yichen. Beli kecap untuk ibu? Alasan aneh macam apa ini? Lin Bai memutar matanya secara langsung. Saudara Qin, kamu sepertinya tidak bisa melakukan ini. Li Yun membuka mulutnya, tapi dia masih tidak mengatakan itu. Tuan Guang sangat jahat, saya percaya pada hantu Anda. Wajah Qin Yichen sedikit acuh tak acuh, dan wajahnya tenang. Aku benar-benar membeli kecap, jika kamu tidak percaya padaku, lihat. Mengatakan itu, Qin Yichen mengeluarkan seorang prajurit Tao berpangkat sangat rendah dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke lawannya. Ambillah, ini kecap. Ada seberkas cahaya di mata Lin Bai, dan dia menatap penuh harap pada prajurit Tao yang jatuh ke arah pria itu. Pada saat ini, Li Yun sudah merasa otaknya tidak cukup. Apa ini semua tentang? Mengapa Anda melemparkan tentara Tao Anda ke lawan Anda ketika mereka saling berhadapan? Bukankah ini musuh? Jelas, lawan juga tertipu oleh perilaku aneh Qin Yichen. Meskipun tentara Dao tidak bisa mengatakan seberapa kuat mereka, bagaimanapun juga mereka adalah tentara Dao, dan mereka sedikit lebih kuat dari senjata biasa. Dewa-dewa liar itu paling banyak menggunakan, yaitu, tentara Dao. Dia dengan santai mengambil alih tentara Dao, dan bayangan itu jelas tidak terlalu peduli. Prajurit Dao yang tidak dimotivasi oleh siapapun pada dasarnya adalah senjata biasa tanpa perbedaan. Mau menyuapku? Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kamu masih terlalu muda. Qin Yichen tiba-tiba melangkah mundur, dan saat berikutnya, para prajurit Tao di tangan lawan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan raungan bergema di seluruh dunia. Angin kencang bersiul melewati, dan puncak gunung tempat asap hitam menyembul langsung rata. Hanya bagian yang terkubur dalam asap hitam yang selamat. Kecaplah yang membuatmu menjadi kecap. Mengambil keuntungan dari raungan tentara Tao, Qin Yichen terbang bersama Lin Bai dan Li Yun. Kecepatan mundur 3 orang sudah top notch. Pada saat tentara Tao pecah, Qin Yichen telah melarikan diri dengan mereka berdua selama puluhan mil. Tetapi deru dan embusan angin dari belakang menyusul mereka bertiga. Ada suara mendengung di benak Li Yun. Tuan Light, metode macam apa ini? Ini luar biasa. Qin Yichen tersenyum sedikit. Bukan apa-apa, aku hanya belajar sedikit dari orang lain. Siapa lagi yang bisa memikirkan metode penggunaan yang begitu berani kecuali Gilgamesh yang gila? Alasan utama mengapa tentara Dao bisa menjadi senjata yang biasa digunakan oleh para dewa liar adalah karena mereka memiliki jejak kekuatan aturan dunia. Kekuatan ini dapat digunakan untuk pencerahan, atau dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh. Ini adalah aturan dunia yang membuat tentara Tao. Tetapi penggunaan aturan dunia jauh lebih dari sekadar tentara Dao. Sebagai contoh, penggunaan subversif Gilgamesh menggunakan tentara Tao yang bahkan dewa liar nilai, dan bahkan tentara Tao yang diturunkan sebagai pusaka dari generasi ke generasi, sebagai alat peraga satu kali. Biaya untuk melakukannya terlihat dengan mata telanjang. Setelah tentara Dao meledak, tidak ada tentara Dao yang bisa digunakan, tidak ada kemungkinan untuk pulih, dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Tapi perannya juga jelas, prajurit Tao dewa liar setidaknya bisa melukai dewa liar. Ketika Gilgamesh dan Ares, dewa perang, berperang satu sama lain, jika ada lebih banyak tentara Tao, mungkin mereka akan mampu menekan Ares, dewa perang. Selama dia memiliki cukup tentara Dao di atasnya. Faktanya, Qin Yichen sekarang sepenuhnya meniru taktik perintis Gilgamesh. Tidak ada persyaratan lain untuk taktik ini, yaitu harus mewah, yaitu, hanya tiran lokal yang dapat menggunakannya. Dan metode ini sangat berguna untuk Qin Yichen. Sekarang, di lingkungan seperti itu, kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan semua orang, dan dia hanya bisa menggertak semut di tepi. Adapun medan perang Dewi Erik, Qin Yichen tidak tahu untuk berpartisipasi sama sekali. Kekuatan yang tidak mencukupi berarti tidak mungkin bagi energi spiritual seseorang untuk mendukung akhir dari pertempuran ini. Bagaimana cara menyimpan energi spiritual mereka sendiri telah menjadi pengetahuan kunci, sehingga mereka dapat bermain di tempat yang paling layak untuk mereka mainkan. Adapun adegan barusan, yang dia butuhkan hanyalah menunda lawannya dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Secara alami, dia tidak perlu peduli apakah kekuatan metode latihan akan melukai rakyatnya sendiri, dan dia tidak peduli tentang cara yang digunakan oleh metode latihan. Yang paling penting adalah Qin Yichen sangat kaya sekarang. Untuk menyenangkannya, para dewa liar itu telah mengosongkan keluarga mereka. Ada banyak tentara Tao di sini. Meskipun kualitasnya tidak merata, tidak banyak orang percaya mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk menggunakan tentara Tao. Hal-hal ini benar-benar menganggur. Alih-alih menjaga berjamur, biarkan mereka mendapatkan hasil maksimal dari momen ini. Melirik kembali ke Yue yang meledak, Qin Yichen sedikit mengernyit. Kamu terus bergerak maju 30.000 mil. Ada pintu masuk asap hitam di sana. Tidak banyak orang yang menjaga di sana. Kamu pergi memasak. Tanpa dukungan asap hitam, sarana orang-orang ini akan sangat berkurang, dan Zeus akan mengurus sisanya. Ngomong-ngomong, Lin Bai,
Ingat saja kesalahanku sebelumnya dan jangan mengulanginya lagi. Qin Yichen memberikan nasihat samar, dan berbalik untuk kembali ke cara dia datang. Di sisinya, dua hantu muncul. Melihat ini, Li Yun buru-buru menerapkan jalan yin dan yang pada dirinya sendiri, dan tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Jangan lihat Li Yun, cepat pergi. Li Yun baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika dia mendengar desakan Lin Bai, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Lin Bai sudah dalam perjalanan, dan keduanya sudah bergerak beberapa mil jauhnya dengan upaya yang mengejutkan ini. Orang ini. Li Yun terdiam, dan segera mengikuti jejak Lin Bai. Saat Qin Yichen muncul dengan dua hantu, sedikit kewaspadaan muncul di mata para pengejar. Mungkinkah kamu Gilgamesh? Aku pernah mendengar tentangmu, dan tuan kecil kami sering memuji kekuatanmu. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan kami, kamu tidak perlu menjadi antek bagi Olympus. Ini adalah undangan berdasarkan keinginan tuan kecil. Tentu saja, kami tidak kekurangan ahli seperti Anda. Qin Yichen sedikit mengernyit. Gelar tuan kecil ini membuatnya merasa sangat akrab, tetapi dia tidak tahu apa hubungan antara orang-orang ini dan sekte pembunuh dewa di dalam gua. Hal yang sama adalah penggunaan kabut hitam, dan itu juga disebut tuan kecil. Tampaknya setelah peristiwa para dewa ini, saya harus kembali ke gua untuk melihatnya. Eksplorasi terakhir berakhir terlalu tiba-tiba, dan masih banyak hal yang belum dia verifikasi. Saat Qin Yichen memikirkannya, pria itu dengan sabar mengundangnya lagi. Aku mengundangmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu ingin menjadi musuh kami, maka aku akan membiarkanmu memahami apa celah dalam kekuatan, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu ganti dengan sedikit kehati-hatian. Qin Yichen tersenyum sedikit. Gilgamesh yang kamu katakan hanyalah jenderalku yang kalah.